Teman-teman bisa melihat hasilnya, bunganya sangat lebat ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizal Maulana. Dan kali ini saya ada kegiatan untuk memindahkan salah satu tanaman hias yang tidak ada musimnya dan harganya selalu bagus. Karena itu saya tertarik untuk membudidayakan tanaman hias yang satu ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, tanaman bunga mawar. Dan di sini kebetulan karena memang si medianya atau tempat menanamnya sudah tidak memungkinkan dan harus dipindahkan, jadi saya akan memindahkan bunga mawar ini ke tempat yang lebih gede lagi atau lebih luas lagi. Dalam menanam si bunga mawar ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan termasuk pupuk dan insektisida apa saja yang saya gunakan. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi informasi untuk teman-teman yang berminat untuk menanam bunga mawar ini di rumah ataupun membudidayakannya, karena tanaman hias yang satu ini selalu diminati banyak orang, tidak hanya oleh ibu-ibu. Siapapun yang melihat bunga ini sedang mekar pasti tertarik untuk memetiknya ya, teman-teman. Jadi di sini saya tidak hanya menjual obat-obatan atau pupuk, tetapi juga membudidayakan salah satu tanaman hias yang bisa menjadi sampingan dan cuannya lumayan teman-teman. Karena setiap hari banyak pedagang yang menjual tanaman hias ini di pinggir jalan, karena lokasi saya ada di kawasan Cihideng Agrowisata di Kabupaten Bandung Barat. Dan jenis mawar yang paling banyak diminati salah satunya adalah ini teman-teman. Namanya minion kalau di sini disebutnya ya, bunga mawar kecil ya. Kemudian yang kedua ada bunga mawar yang floribunda namanya, dan kebetulan ini warnanya yang merah. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sedang kuncup dan akan segera berbunga ya. Oke, di sini saya akan berbagi pupuk, kemudian insektisidanya apa saja yang saya gunakan. Teman-teman bisa menggunakan untuk pengendalian hamanya yang sering hinggap di tanaman bunga mawar ini. Teman-teman bisa menggunakan rizotin dengan bahan aktif sipermetrin yang bisa mengendalikan hama kutu daun, kemudian wereng dan lain-lain. Kemudian yang kedua opsinya teman-teman bisa menggunakan Abasel ya dengan bahan aktif abamectin. Teman-teman juga bisa menggunakan merek dagang lain dengan bahan aktif yang sama, Demolis salah satunya. Teman-teman bisa sesuaikan, kalau misalkan dalam tahap awal penanaman bisa menggunakan tempatnya yang lebih kecil ya. Kemudian kalau misalkan sudah besar dan berbunga atau siap berbunga, teman-teman harus memindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Untuk media tanamnya yang saya gunakan di sini adalah campuran tanah murni, kemudian ada sekam mentah dan sekam bakar. Fungsi untuk sekam bakar ini adalah untuk menangkal layu fusarium atau layu bakteri pada media tanamnya. Itu salah satu fungsi dari sekam bakar, atau juga teman-teman bisa menggunakan abu bakar dari bekas bakaran kayu. Ilmu ini saya dapatkan secara turun-temurun tentunya ya dari orang tua yang sering menggunakan sekam bakar atau abu bakar ini, baik untuk tanaman hias ataupun untuk budidaya tanaman sayuran lainnya. Dan teman-teman bisa menggunakannya untuk mengatasi layu bakteri atau untuk mengendalikan layu bakteri sebelum terserang. Jadi teman-teman harus mencegah layu bakteri ini dengan menggunakan abu sekam atau abu bakar. Nah, untuk pupuk kimianya saya menggunakan NPK 1616 ya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan merek dagang yang satu ini. Banyak digunakan, atau teman-teman juga bisa menggunakan merek dagang lainnya dengan unsur hara yang sama, 16-16-16, yaitu nitrogen, fosfat, kemudian kaliumnya. Dan saat masa pembungaan atau pembuahan, kalau misalkan di tanaman yang berbuah, teman-teman bisa menggunakan ini nih, Mutiara Grower dengan grade fertilizer 150920 plus TE.
teman-teman juga sudah tidak asing lagi karena si pupuk yang satu ini sudah menjadi andalan banyak petani, baik itu tanaman hias, kemudian budidaya tanaman sayuran dan buah. Teman-teman bisa menggunakan ini, tapi saya ada satu produk lagi karena produk ini mungkin belum banyak dikenal orang, namanya Gemuku. Ini pelebat buah dan bunga. Selain untuk tanaman berbuah, ini juga bisa digunakan untuk tanaman hias berbunga. Kelebihannya apa si Gemuku ini? Karena memiliki unsur kaliumnya yang tinggi teman-teman, sekitar 45%. Selain bisa menyuburkan, si Gemuku ini juga bisa mengatasi kerontokan atau mengurangi kerontokan pada buah ataupun pada tanaman berbunga. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan pupuk Gemuku ini. Ini untuk penggunaannya juga sudah ada di kemasannya. Teman-teman bisa lihat ini sangat irit ya. Cukup 2 gram per liter air. Teman-teman bisa menggunakannya dengan cara dikocor ataupun dengan cara ditabur ya. Dan penggunaannya cukup 1 bulan 2 kali. Teman-teman bisa melihat hasilnya. Bunganya sangat lebat ya, karena dicegah oleh pupuk Gemuku tadi. Kalau misalkan dengan menggunakan pupuk yang lain bisa saja, tapi biasanya ada kerontokan. Dan si Gemuku ini salah satu fungsinya adalah untuk mencegah kerontokan pada bunga ataupun pada tanaman berbuah. Jadi sangat saya rekomendasikan ya. Kemudian untuk insektisidanya, teman-teman jangan terpaku sama satu merek dagang saja. Bisa menggunakan Abacel ataupun Rizotin dengan bahan aktif Sipermetrin untuk yang Rizotin. Kemudian yang Abacel ini bahan aktifnya adalah Abamectin. Jadi bisa menggunakan merek dagang lain dengan bahan aktif yang sama. Kemudian untuk perawatan sehari-harinya teman-teman, karena si bunga mawar ini sangat menyukai sinar matahari secara langsung. Jadi untuk penyiramannya juga harus diperhatikan. Kalau misalkan di musim kemarau, untuk penyiramannya itu sehari itu 2 kali teman-teman ya. Karena si tanaman bunga mawar ini tidak menyukai media tanamnya yang terlalu kering ataupun yang terlalu basah. Jadi harus ada di tengah-tengah ya. Dan juga jangan lupa untuk memotong. Kalau misalkan si bunganya ini sebagian sudah ada yang kering, harus memotong. Dan memotongnya pun harus ada tekniknya dengan cara lurus ya. Jangan sampai diruncingkan si batangnya. Supaya apa? Untuk menarik keluarnya kuncup bunga yang lain teman-teman. Nih kalau misalnya dipotong sebelah sini harus lurus supaya tidak busuk yang pertama. Kemudian bisa memancing untuk keluar bunga lagi. Jadi si bunga mawar ini bisa rajin berbunga ya, bisa rajin berbunga. Dan teman-teman bisa lihat ini untuk jenis mawar yang lain. Ini Floribunda warna merah. Dalam satu tangkai pohon ini bisa keluar beberapa kuncup teman-teman tuh. Ada banyak kuncup dan calon bunganya. Dan ini kalau misalkan sudah mekar sangat cantik teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk medianya atau tempat tanamnya itu harus disesuaikan dengan ukuran si bunganya itu sendiri. Kalau misalkan sudah besar, teman-teman bisa menggantinya pot yang lebih besar seperti ini, karena akarnya supaya leluasa atau bebas ya. Kalau misalkan masih kecil, teman-teman bisa menggunakan pot ukuran 20, tapi kalau misalkan sudah sebesar ini, teman-teman bisa menggunakan pot ukuran 30 cm. Kecuali kalau misalkan teman-teman menanamnya di pekarangan rumah, itu juga bisa. Tapi yang perlu diperhatikan, seperti yang saya infokan tadi, media tanamnya jangan terlalu kering ataupun terlalu basah. Jadi ada di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya untuk perawatan di musim hujan, si bunga mawar ini juga ada teknik khusus ya teman-teman. Karena si air hujan itu mengandung nitrogen. Dan kalau misalkan sudah terkena air hujan, teman-teman harus menyiramnya keseluruhannya, baik itu batangnya ataupun untuk daunnya. Supaya apa? Supaya si air hujan itu tidak tersimpan di daunnya, karena bisa menyebabkan kering ataupun bolong-bolong biasanya. Teman-teman harus memperhatikan jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini, harus rajin merawatnya, karena tanaman juga seperti manusia. Kalau misalkan sering dirawat, sering diperhatikan, mereka akan terus memberikan yang terbaik untuk kita. Dan ini kalau misalkan ditata dengan baik, si mawar ini baik itu dalam pot ataupun di pekarangan rumah, ini sangat cantik. Siapapun yang melihat bunga mawar yang sedang mekar pasti tertarik untuk memetiknya.
Dan untuk teman-teman yang berminat untuk membeli bibit bunga mawar seperti ini, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya lampirkan di layar video. Harganya sangat murah. Ini untuk satu bibitnya, baik yang ini ataupun yang ini, harganya sekitar 29.000 sudah berbunga rimbun seperti ini. Dan untuk pengirimannya bisa ke seluruh kota di Indonesia. Dan untuk pemesanan bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya lampirkan di layar video. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk review kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rizal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.